Halo, kembali lagi di channel Andrian Eka dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal uji coba asesmen standar pendidikan daerah atau ASPD dari MKFKS SMP Kabupaten Bantul di tahap kedua. Nah, di sini sudah ada soal bahasa Indonesia untuk paket pertama ya. Kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu intro dulu ya. Baik, langsung kita mulai ke nomor pertama. Oke, di sini ada soal tentang makna kata bercetak miring. Nah, kalau seperti ini langsung kita ini aja. Makna kata bercetak miring, kita langsung fokus ke kata bercetak miringnya. Di sini ada frasa ya, ini berarti ya, frasa tumbuhan endemik ya. Tumbuhan endemik. Nah, tumbuhan endemik itu apa? Di sini ada kata kunci yaitu mereka biasanya berfoto. Nah, kalau kita biasanya berfoto itu kan di tempat-tempat yang udah pasti hanya ada di situ gitu atau sesuatu yang unik. Nah, di sini berarti kita lihat opsi yang ada, tumbuhan yang banyak tumbuh itu nggak usah ya, kalau itu nggak perlu foto, di mana-mana ada. Kemudian tumbuhan yang banyak tumbuh di hutan tropis nggak ada. Nah, berarti kalau endemik itu artinya adalah tumbuhan yang unik. Nah, ketika kalian menghadapi soal-soal seperti ini, kalian harus mengerti makna katanya. Kalaupun tidak, kalian bisa memanfaatkan kata-kata yang ada di dalam teks tersebut. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 ini berkaitan tentang pernyataan yang sesuai dengan isi teks. Kalau kita menemui soal seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah membaca teks ini ya, membaca keseluruhan teks. Nah, pertama nih kita baca ya, bantuan pemerintah Kabupaten Gunung Kidul kepada masyarakat yang tengah menjalani isolasi mandiri akibat terkonfirmasi COVID-19 belum bisa dicairkan. Ya. Hal ini disebabkan adanya sistem baru yang ditetapkan pemerintah pusat, yaitu Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah atau SIPKD. Oleh karena itu diperlukan bantuan pemerintah provinsi dan paling rasional yaitu isolasi mandiri, terstruktur, terarah, dan terpantau. Untuk itu diperlukan biaya yang tidak sedikit. Nah, dari ini kita dapat ide pokok itu ada kalimat utamanya ada di kalimat pertama. Tentang apa? Tentang bantuan pemerintah yang belum bisa dicairkan ya di sini ya, belum bisa dicairkan. Nah, berarti tinggal kita lihat aja di sini opsinya adalah dana pemerintah masyarakat menjalani isolasi mandiri akibat COVID belum bisa dicairkan. Oke, langsung ketemu ya. Berarti nomor 2 jawabannya adalah A. Jadi ketika kalian menemui soal seperti ini, kalian bisa mencari kata atau kalimat pokoknya atau ide pokoknya. Lanjut ke nomor 3. Oke, nomor 3 adalah bukti latar suasana pagi. Langsung ya, kita langsung fokus ke latar suasana pagi. Kita mulai dari kalimat pertama, 2, dan kita urut aja. Pertama, semilir angin yang berhembus dari arah laut. Nah, dari arah laut ini sebenarnya kita udah tahu ya, dari arah laut berarti pagi ya. Dari arah laut itu pagi, kalau ke arah laut berarti sore hari ya. Ini biasanya nelayan pulang dari berlayar itu di pagi hari. Kemudian nomor 1 ini, tapi di sini tidak ada opsi 1, berarti lanjut aja. Burung berterbangan di sekitar semenanjung pantai sembari bersiul mesra menyambut indahnya pagi. Langsung ketemu ya di sini. Ada langsung kata kunci indahnya pagi, menyambut indahnya pagi. Ada di nomor 2. Berarti jawabannya A ya, karena nomor 2 hanya ada di opsi A. Oke, mudah. Kita lanjut ke nomor 4. Di sini adalah bukti Vini bersifat angkuh. Kita harus tahu angkuh itu artinya adalah sombong ya. Angkuh itu artinya sombong. Berarti kita lihat di mana Vini ya. Vini di sini ada 2 tokoh, Vivi dan Vini. Oke, di sebuah hutan di sini nih bla 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 bla, sedangkan salah sana Vini ulat hijau yang bersifat angkuh suka meremehkan binatang lain. Nah, ini udah ada ketu ya. Meremehkan binatang lain. Berarti opsi jawabannya adalah ini. Vini sering mengejek Vivi karena berbulu hitam.
ejekan ini sebuah kata ganti untuk meremehkan binatang lain. Oke, langsung ketemu. Kita lanjut ke nomor 5. Nomor 5 di sini ada nilai moral ya. Nilai moral itu adanya pesan atau amanat ya. Amanat yang bisa diambil dari cerita ini. Kita baca, seekor buaya yang sangat lapar menangkap seekor bebek yang sedang berenang. Ketika ditangkap, bebek mengatakan bahwa di padang rumput ada segerombolan kambing yang gemuk-gemuk ya. Dilepaskanlah bebek itu untuk mengejar kambing. Saat buaya datang, kambing berlari. Namun ada anak kambing yang tertangkap. Anak kambing itu berkata bahwa di sebelah timur ada anak gajah yang lebih besar dan gemuk. Maka buaya melepas kambing dan mengejar anak gajah. Anak gajah berlari sambil memanggil induknya. Induknya gajah segera menolong. Karena kalah besar, buaya pun mati terinjak gajah. Ya, jadi ini gampang sekali. Sifat apa yang ditunjukkan buaya adalah sifat serakah. Kenapa serakah? Karena dia tidak pernah puas ya. Sudah dapat bebek, diiming-imingi kambing dia mau. Udah dapat kambing, diiming-imingi gajah dia mau. Ya. Oke, berarti nomor 5 tadi jawabannya A. Jangan serakah, bersyukurlah dengan apa yang didapat. Sekarang lanjut ke nomor 6. Nomor 6, makna simbol kata kebakaran. Kita berarti langsung fokus aja ke kata kebakaran. Ada di kalimat berapa? Oh, ternyata ada di kalimat terakhir. Di apa ini? Menjelaskan apa? Nilai rapor kebakaran ya. Nilai rapor kebakaran. Kebakaran itu berasal dari api. Api itu berwarna merah. Berarti kalau nilai rapor kebakaran berarti banyak nilai yang warnanya merah. Nah, warnanya merah itu artinya apa? Karena di sini ditanyakan adalah makna simbol ya. Warna merah itu artinya adalah nilai-nilai yang tidak tuntas ya. Kenapa jawabannya bukan D? Karena di atas 5 itu, di bawah 5 itu memang mungkin belum tidak tuntas ya, betul ya. Tapi kan di atas 5 angka 6 misalnya itu bisa jadi juga tidak tuntas. Jadi jawaban lebih tepat adalah opsi C, nilai rapor yang tidak tuntas. Lanjut ke nomor 7. Nomor 7 ini ada teks tentang prosedur cara mencuci kain batik ya. Cara mencuci kain batik. Sekarang kita lihat kalimat tepat untuk melengkapi bagian rumpang. Nah, ketika kita melengkapi bagian rumpang, kita fokus pada judul dan bagian rumpangnya. Judulnya tadi mencuci kain batik. Sekarang kita lihat bagian rumpang. Sebelum dan sesudahnya apa? Sebelumnya memasukkan sabun khusus batik ke dalam ember ya, ada kata kunci ember. Titik-titik, kemudian selanjutnya bilas dengan air bersih. Ketika setelah dikasih sabun dan sebelum dibilas itu berarti ada satu kegiatan. Nah, ini cuma ada dua ya. Jadi antara disikat atau dikucek. Karena ini kain batik, jadi mencucinya itu dikucek perlahan-lahan. Karena kalau disikat nanti batiknya akan luntur ya. Dan rusak serat kainnya. Berarti jawaban nomor 7 adalah D. Sekarang untuk nomor 8. Nomor 8 ini soalnya tentang laporan yang tepat. Nah, ketika kalian menghadapi soal seperti ini, yang perlu kalian lakukan adalah membaca opsi yang A, kemudian dicocokkan dengan data yang ada ya. BPPTKG tanggal 28 Januari 10.13 tingkat aktivitas Gunung Merapi di level 3. Benar nggak? Kita cek ya. Oke, di level 3 ya, betul ya. Kemudian awan panas berukuran seismograf 69. Oke, betul. Kemudian durasinya 175. Salah ya, di sini ada 178. Tapi kita coba lihat di opsi yang lain. Di opsi yang lainnya itu ternyata di sini adalah 175 semua. Jadi anggap aja itu benar ya. Di sini 175, kemudian ini juga 175 ya. Ketika kesalahannya ini menyeluruh ke semua teks, ke semua opsi, itu berarti ini bisa dianggap benar ya atau dianulir seperti itu. Oke, ketika seperti ini berarti kita lanjutkan untuk yang pembacaan opsi A. Kemudian tinggi kolom tak teramati, benar nggak tinggi kolomnya tak teramati? Kita lihat. Oke, tinggi kolom di strip ya berarti tidak teramati. Cuaca berkabut, betul. Kemudian jarak luncurnya 2000 meter, betul. Arahnya kemana? Ke barat daya, Sungai Kerasak, dan Sungai Boyong. Betul, berarti opsi yang tepat untuk soal nomor ini adalah opsi A ya. Laporannya seperti ini. Mudah sekali, jadi kalian tinggal membaca opsi yang ada aja, kemudian dicocokkan dengan data yang tersedia. Oke, sekarang dilanjutkan ke nomor 9.
Nomor 9 ini perbedaan pola penyajian ya. Ini gampang, kita fokus ke teks pertama aja ya. Teks pertama ini di opsi adalah dimulai dengan. Kita lihat dimulai dengan berarti di kalimat pertama. Musim panas yang hangat dan cerah sedikit menggoda. Nah, dengan kata-kata seperti ini, kalimat seperti ini berarti dimulai dengan latar suasana. Langsung ketemu jawabannya adalah D. Kenapa? Karena nih di opsi yang teks 1 ini beda semua. Dan ini diawali dengan suasana, udah pasti jawabannya D ya. Tanpa perlu membaca teks kedua sudah ketemu jawabannya. Lanjut ke nomor 10. Kalau nomor 10 ini perbedaan penggunaan bahasa. Kalau tadi pola pengembangan ini adalah bahasa. Sama caranya kita baca teks pertama dulu. Teks pertama ini menggunakan kata apa? Beruang madu adalah jenis. Nah, jenis adalah ini adalah penanda definitif ya, penanda definisi. Kemudian ada konjungsi apa lagi ini? Ada kata depan ya. Ada kata depan. Oke, kemudian ada dan ini adalah konjungsi penambahan. Sekarang kita lihat ya, di opsi ini konjungsi penambahan ada di opsi A, kemudian definisi ada di opsi C, kalimat definisi ya. Sekarang kita lihat lanjut ke teks 2, fokus ke opsi A dan opsi C. Kalau opsi A ini menggunakan konjungsi sebab akibat, dan opsi C ini tidak menggunakan kalimat definisi. Jadi kita lihat aja di opsi C. Benar nggak teks 2 ini tidak menggunakan kalimat definisi? Salah ya. Ternyata di teks 2 ini juga menggunakan kalimat definisi. Berarti udah otomatis jawaban yang tepat adalah A. Tanpa perlu melanjutkan membaca teks lagi. Kita yakin aja bahwa jawabannya adalah A. Ya, kenapa yakin? Karena opsi C salah ya. Gitu. Caranya seperti itu. Ketika ada yang salah udah ambil itu aja yang betul ya. Lanjut ke nomor 11. Nah, nomor 11 ini adalah variasi kata. Variasi itu adalah opsi lain ya. Variasi sinonim ya. Di sini ada kata bercetak miringnya apa? Mendistribusikan. Mendistribusikan ini berasal dari kata distribusi, dapat imbuhan me dan kan ya. Dapat imbuhan me dan kan ya. Berarti distribusi itu artinya apa? Distribusi itu adalah proses penyaluran ya. Ini enggak ada rumusnya karena memang ini harus kita ingat ya. Untuk sama seperti makna kata tadi ya. Harus kita pahami. Banyak-banyak membaca aja nanti bisa paham. Dan ini variasi kalimat. Kalau variasi kalimat seperti ini biasanya soalnya hanya kita suruh mengubah dari aktif ke pasif atau pasif ke aktif. Sekarang kita lihat dulu kalimat yang ada ini aktif apa pasif ya. Bidan muda yang cantik itu belum dikenal ya, belum dikenal. Dikenal ini berarti kalimatnya adalah kalimat pasif. Ketika dikenal adalah penanda kalimat pasif, kalimat aktifnya menjadi mengenal. Ya, dari diubah menjadi me ya. Dan ini dibalik antara objek dan subjek. Subjek dan objeknya dibalik. Jadi kalau bidan muda yang cantik itu belum dikenal oleh masyarakat Gunung Sari, maka kalimat aktifnya adalah masyarakat desa Gunung Sari belum mengenal bidan muda yang cantik itu. Opsi yang tepat ada di C ya, langsung ketemu. Sekarang untuk nomor 13, kalimat tidak efektif. Tidak efektif ini karena boros atau berlebihan. Langsung ketemu opsinya adalah D. Ini kita nggak perlu baca teks yang ada. Yang jelas ini adalah kalau tidak efektif itu karena boros. Tapi kita untuk pembuktian apa yang membuat boros? Di masa pandemi COVID-19 ini banyak tempat-tempat wisata yang ditutup. Ada di sini. Banyak tempat-tempat ya. Banyak itu udah menunjukkan jamak. Tempat-tempat juga jamak, ini boros artinya ya. Di opsinya apa berarti? Pilihannya bisa banyak tempat atau tempat-tempat. Ya, tidak perlu menggunakan keduanya. Sekarang nomor 14. Paragraf tidak padu. Tidak padu itu artinya berarti tidak nyambung ya. Kita langsung baca aja dari antar kalimat ya. Banjir besar menerjang wilayah Kalimantan Selatan pada tanggal 12 sampai 2 Januari memancing perdebatan panjang. Selain karena curah hujan yang ekstrim, tak sedikit menuding penyebab banjir karena masifnya lahan. Faktor inilah yang kemudian dianggap turut andil terciptanya banjir di Kalimantan. Pemerintah merencanakan pemindahan ibu kota. Ini udah gak nyambung ya. Di awal membahas tentang banjir, kok di akhir ini membahas tentang pemindahan ibu kota. Berarti ada di mana? Kalimat 4. Berarti ada di opsi D ya. Jawaban yang tepat opsi D. Kalimat pertama membahas
banjir. Kalimat keempat membahas pemindahan ibu kota. Yaitu tidak padu ya, tidak nyambung. Kemudian di sini nomor 15 adalah ide pokok paragraf. Ketika kalian menemui soal seperti ini, langsung fokus ke kalimat pertama atau kalimat terakhir ya. Kalimat pertama, banjir dan tanah longsor terjadi di Kalimantan Selatan. Ya, diyakini sebagai banjir terparah. Nah, kemudian kita lihat di ini dijelaskan apa enggak dengan oleh kalimat selanjutnya. Komunitas adat Dayak diklaim sebagai yang paling terdampak. Dijelaskan ya. Berarti sudah jelas bahwa kalimat pertama adalah kalimat utama. Apa? Banjir dan tanah longsor di Kalimantan Selatan. Oke, mudah ya. Lanjut ke nomor 16. Nomor 16 ini adalah soal ringkasan. Nah, ini ada triknya dalam mengerjakan soal ringkasan. Oke. Ketika kalian mendapatkan soal tentang ringkasan, berarti karena ini lebih dari satu paragraf, kalian ambil kalimat utama paragraf 1 dan paragraf 2. Ini momentum 1 abad mahasiswa ditandai dengan peluncuran buletin Nang Ning Nong Nang ya, dipimpin oleh Ki Sigit. Ini kalimat utama paragraf 1. Kalimat kedua, paragraf kedua maksudnya, ini buletin ini sebagai upaya menyebarluaskan ajaran Ki Hajar Dewantoro. Berarti apa? Berarti opsi yang tepat adalah peluncuran buletin Nang Ning Nong menandai 1 abad berdirinya mahasiswa merupakan upaya menyebarluaskan ajaran Ki Hajar Dewantoro. Jadi cuma kita ambil kalimat utama paragraf 1 dan 2 kemudian digabung dalam satu kalimat. Jawabannya B ya. Lanjut ke nomor 17. 17 ini simpulan. Nah, simpulan ini berbeda dengan ringkasan. Kalau ringkasan kita cukup mengambil ide pokok, kalau simpulan ini enggak. Simpulannya adalah inti atau inti bacaan. Jadi intinya inti gitu. Kita lihat, pendidikan adalah yang paling efektif memperbarui dunia. Hal tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan mengetahui informasi yang ada. Ya, berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk meningkatkan pendidikan agar Indonesia tidak tertinggal. Agar Indonesia tidak tertinggal. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain bahwa Indonesia ini sebenarnya masih tertinggal. Berarti simpulannya adalah Indonesia mengejar ketertinggalan. Kenapa tidak opsi yang lain? Ya, karena ini simpulan ya. Simpulan itu intinya, inti pembicaraan. Ya. Kalau di sini kan pendidikan batu loncatan, ya itu ada di. Tapi ini kan batu loncatan kan cuma sebagai penjelas aja. Kemudian pendidikan sangatlah penting, itu juga penjelas. Yang meningkatkan pendidikan di Indonesia. Kenapa bukan D, Pak? Ya, memang itu meningkatkan. Tapi apa tujuan meningkatkan? Itu untuk mengejar ketertinggalan. Ya. Sekarang kita lanjutkan ke nomor 18. Komentar yang tepat. Ya, komentar yang tepat ini juga kita baca seluruh teks, kemudian kita dapat apa dari teks itu ya. Kita baca. Kemarin aku dipanggil panitia ujian. Aku sudah menunggak pembayaran SPP selama 2 bulan. Aku harus melunasinya agar memperoleh kartu tanda peserta ujian. Padahal besok pagi ujian praktik. Sedih dan malu. Itu yang kurasakan selama ini. Belum pernah sekalipun aku menunggak pembayaran uang sekolah. Entah kenapa Bapak belum mengirim uang. Sepulang sekolah aku buka simpanan. Itu uang kusisihkan buat ongkos pulang dan sekedar membeli permen buat adik-adikku. Dari mana aku dapat uang itu? Hendak menjam teman kamar aku sungkan karena saat ini semua butuh dana untuk membeli bahan ujian, merangkai bunga dan kebutuhan lainnya. Celana kesayanganku kelus perlahan. Pikiranku melayang ke sebuah gang yang sering kelewati saat kembali ke asrama. Tukang loak. Diam-diam aku keluar asrama, beberapa saat kemudian kembali dengan uang. Nah, kata kuncinya sebenarnya ada di sini. Dari celana ini sampai ke menjadi uang ya. Artinya apa? Si tokoh aku ini rela menjual celana kesayangannya agar bisa membayar SPP. Berarti apa? Berarti sikap aku mandiri dan bertanggung jawab itu patut diteladani. Opsi yang tepat adalah B ya. Lanjut ke nomor 19. Nah, 19 ini sama dengan teks laporan tadi. Ketika dapat teks ulasan, kita baca opsi A, kemudian dicocokkan ya. Buku karya SOC berisi tentang sastra, jenis-jenis sastra, dan apresiasi sastra. Betul ya? Kemudian buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami, dihadirkan untuk membujuk pembaca agar mau mengapresiasi sastra. Betul. Sayangnya buku ini tidak dilengkapi dengan glosarium. Betul. Nah, ketika kalian sudah mendapatkan hal-hal yang betul seperti ini, kalian yakin aja bahwa inilah opsi yang paling tepat ya, karena udah betul semua ya.
bahasanya sesuai dengan data yang ada. Oke, mudah kalau untuk parafrasa seperti itu, kalian tinggal cross check ke teks yang ada atau data-data yang disediakan. Sekarang untuk nomor 20. Bagian klimaks. Klimaks itu apa? Pandai udah sering bahas ini di video-video sebelumnya. Klimaks itu adalah puncak ya, puncak. Kalau kalian lupa itu kalian tandai aja bahwa ada kata max. Max itu kan maksimal ya, berarti puncak ya. Permasalahan yang paling besar gitu. Sekarang kita baca. Sekretaris cantik itu berdiri depannya. Ini bukan masalah ya. Menyodorkan map yang harus tanda tangani, belum masalah. Dalam pandangan matanya sekretaris itu menyeringai, dari mulutnya keluar taring. Nah, ini mulai masalah. Tapi lelaki itu berusaha mundur tapi tak bisa. Ini masalah lagi ya. Nafasnya sesak, ia melolong minta tolong. Perutnya serasa mau meledak dan gemetar. Nah, inilah yang jadi puncak permasalahan. Kenapa? Karena inilah yang paling dramatis ya, ketika ada seorang lelaki ini sesak nafas kemudian merasa perutnya mau meledak gara-gara melihat seorang perempuan yang mengeluarkan taring. Ini adalah klimaks. Berarti ada di kalimat 5 dan 6. Oke, kita sudah membahas nomor 1 sampai 20. Pak rasa cukup dulu, nanti biar durasi videonya tidak terlalu panjang dan Pak akan lanjutkan ke video selanjutnya di pertemuan berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik suka jika suka, klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Kemudian jangan lupa terus dukung channel ini dengan cara klik subscribe, bunyikan loncengnya agar kamu jadi orang pertama yang dapat pemberitahuan bahwa ada video baru dari channel ini, dan bagikan ke teman-temanmu jika merasa bahwa video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.